Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Abdillah, NIM 19520241026 dari Pendidikan Teknik Informatika 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sistem basis data tentang Postcode Normal Form atau BCNF. Sebelum memulai untuk memasuki pokok bahasan pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan konsep BCNF atau Postcode Normal Form. Kemudian mahasiswa atau kita mampu mengetahui perbedaan BCNF dengan bentuk normal sebelumnya yaitu Third Normal Form. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami penerapan BCNF pada suatu tabel database. Kemudian kita lanjutkan di capaian pembelajaran. Setelah mempelajari keseluruhan materi yang telah disampaikan, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu dalam sikap kita selalu taat dan disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga harus berperilaku sesuai dengan etika dan norma yang berkependidikan. Kemudian tanggung jawab terhadap bidang yang dikuasai. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa pendidikan teknik informatika harus bertanggung jawab atas ilmu yang telah kita dapat. Kemudian pada bidang pengetahuan diharapkan kita sebagai mahasiswa mampu memahami dan menerapkan BCNF untuk normalisasi tabel pada basis data. Kemudian untuk keterampilan umum, kita mahasiswa diharapkan mampu untuk berpikir kritis dan logis, mampu mengimplementasikan materi yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian memiliki kemampuan kinerja yang mandiri dan berkualitas. Kemudian pada keterampilan khusus diharapkan kita sebagai mahasiswa mampu menerapkan materi kepada permasalahan yang ada di dalam bidang basis data, kemudian mampu melaksanakan normalisasi BCNF pada tabel yang telah mencapai functional dependencies dengan bentuk normal sebelumnya. Dalam hal ini bentuk normal sebelumnya yang dimaksud adalah First Normal Form, Second Normal Form, dan Third Normal Form. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 topik bahasan mengenai BCNF, yaitu yang pertama tentang pengertiannya, kemudian yang kedua yaitu perbedaan BCNF dengan Third Normal Form, kemudian syarat terpenuhinya BCNF, dan contoh penerapan BCNF. Kita lanjutkan di pengertian BCNF. Postcode Normal Form merupakan kelanjutan dari Third Normal Form atau biasa disebut sebagai 3.5 Normal Form karena merupakan bentuk penyempurnaan dari Third Normal Form. BCNF selalu memenuhi Third Normal Form, namun tidak sebaliknya. Kemudian perbedaan BCNF dengan Third Normal Form. Pada Third Normal Form diharuskan tidak ada transitive dependency, di mana ditemukannya ketergantungan kepada atribut non-primary atau harus tidak ada atribut yang bergantung secara transitif kepada kandidat key. Kemudian pada BCNF diharuskan seluruh hubungan A dengan B atau B bergantung kepada A, diharuskan A merupakan kandidat super key. Kemudian pada Third Normal Form redundansi data dinilai lebih tinggi daripada BCNF. Kemudian Third Normal Form lebih mudah untuk dicapai daripada BCNF. Kemudian functional dependencies pada Third Normal Form ini sudah memenuhi First Normal Form dan Second Normal Form, dan pada BCNF functional dependency sudah memenuhi Third Normal Form, Second Normal Form, dan First Normal Form. Kemudian kita lanjutkan di syarat terpenuhinya BCNF. Yang pertama yaitu harus memenuhi Third Normal Form, kemudian seluruh atribut bergantung kepada atribut super key, kemudian seluruh determinan merupakan kandidat key, dan atribut harus bersifat unik. Lanjut saja kita ke penerapan BCNF.
di sini saya telah membuat sebuah tabel, yaitu terdapat 3 kolom, yaitu ada ID mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini kita lihat ID mahasiswa, mata kuliah, dan dosen sudah merupakan atribut yang unik, sudah memenuhi salah satu syarat, kemudian datanya sudah atomik, dan sudah memenuhi kriteria pada setiap kolom. Di sini mahasiswa bisa memilih lebih dari satu mata kuliah, begitu pula pada dosen, lebih dari satu dosen juga bisa mengajar atau mengampu mata kuliah yang sama. Di sini kita bisa lihat pada dosen Hendri dan dosen Hendra ini mengampu mata kuliah yang sama, yaitu database. Nah, ini menjadi topik bahasan kita karena di sini kita menggunakan ID mahasiswa dan mata kuliah secara bersamaan menjadi primary key yang berguna untuk mencari data pada kolom lain. Di kasus kita kali ini, kolom lain yang kita maksud adalah dosen. Di sini kita lihat dependensinya, di mana ID mahasiswa dan mata kuliah merupakan primary key pada tabel ini, dan dosen bergantung kepadanya. Kemudian juga berlaku sebaliknya, di mana mata kuliah ini bergantung kepada dosen. Namun di sini kita melihat kesalahan di mana dosen bukan merupakan kandidat super key. Nah, di sini kita temukan kesalahan atau belum terpenuhinya syarat BCNF pada tabel ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu dekomposisi tabel atau memecah tabel. Nah, caranya itu bagaimana? Yaitu tabel mata kuliah mahasiswa dipecah menjadi 2 tabel, yaitu menjadi tabel mahasiswa dan tabel dosen. Nah, seperti ini. Kita lihat tabel mahasiswa dan tabel dosen. Pada tabel mahasiswa, ID mahasiswa menjadi kandidat super key, maksudnya atribut super key, dan ID dosen ini bergantung kepada ID mahasiswa. Kemudian pada tabel dosen juga begitu, jadinya atribut non super key yaitu dosen dan mata kuliah bergantung kepada ID dosen, di mana ID dosen ini merupakan atribut super key pada tabel dosen. Nah, pada kali ini kedua tabel telah memenuhi syarat BCNF. Inti dari BCNF sendiri yaitu harus memenuhi functional dependencies yang ada pada bentuk normal sebelumnya, yaitu third normal form, second normal form, dan first normal form. Dan seluruh relasi yang ada pada tabel harus bergantung kepada atribut super key. Nah, sekian dari pembahasan saya mengenai BCNF. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.